buat anugerah-Mu yang besar yang boleh kami alami hari ini membawa setiap hari. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala hormat, kemuliaan yang begitu. Pagi hari ini Tuhan, kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jika ada hal yang membuat hati Tuhan terluka ketika kami menyembah, ampuni kami tidak sempurna Tuhan. Tapi bawa kami lebih dalam lagi tinggal di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan kepadamu, melayani Engkau, tetap setia duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami haus akan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penolong bagi kami, menjadi pegangan hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Berkati hamba-Mu yang Kau telah siapkan. Pengurapan dari alam Maha Tinggi melingkupi kehidupan yang hamba-Mu. Mulai dari ujung kaki ke ujung rambut yang Engkau yang mengurapi. Biarlah setiap apa yang disampaikan itu yang berasal dari Tuhan. Kami boleh diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Boleh dikuatkan sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami alaskan itu hanya satu nama yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Selamat ketemu lagi. Bahkan belum lama saya berdiri di sini udah bilang anugerah Tuhan besar buat kita ya. Jadi lagu tadi katakan besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, tapi yang doa nggak bertambah. Mari kita akan belajar kebenaran dari firman Tuhan. Oh, tambah pekerja baru aja. Sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya minta bantuan Dewo kayaknya nggak percaya ayat wo. Ini mimbarnya nggak muat wo, belum buat taruh 2 buku nggak muat. Matius pasal 4 ayat 18-19. Ayat 18 dan 19. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Sederhana firman Tuhan datang hari ini. Jadi ikutlah aku. Kita di sini semua sudah ikut Yesus. Sudah ya? Bukan mentang-mentang ada di gereja terus ikut Yesus, belum tentu juga. Ikut Yesus dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lagi-lagi tujuannya adalah keselamatan jiwa. Lagi-lagi, karena cuma satu tugas Yesus datang ke dalam dunia ini supaya semua orang selamat, nggak ada yang binasa. Tapi sebelum itu ikutlah aku. Murid-murid dipanggil dari berbagai macam pekerjaannya untuk mengikuti Yesus dan ikut Dia selama berapa tahun?
3,5 tahun ya, kira-kira 3,5 tahun lah ya. Ngapain mereka 3,5 tahun? Ya ikut Yesus ya, iya ikut Yesus benar. Tapi 3,5 tahun itu mereka dimentoring oleh Yesus, mereka diajar oleh Yesus, mereka dibimbing dan dibina oleh Yesus. Mereka lihat bagaimana Yesus melayani, bagaimana dia harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana dia harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang sakit, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Betapa dia harus menjadi hamba di dalam pelayanan itu, yang melayani jiwa-jiwa yang dia jumpai di dalam perjalanan yang memberitakan Injil. Yesus sudah datang sebagai hamba. Makanya murid-murid dilatih dulu sebelum menjadi penjala manusia. Akan kujadikan penjala manusia. Belum jadi kan, baru akan. Sebelum dia jadi penjala manusia, dia ikut dulu teladan Yesus. Sampai kadang-kadang Alkitab berkata, serigala ada lubang, burung ada sarang, tapi Yesus istirahatnya nggak bisa. Sampai kadang-kadang dia harus tidur di dalam perahu. Kita refleksikan kepada diri kita saat ini. Sudah sampai kepada tingkatan itukah penurutan kita kepada Yesus? Karena kalau kita belum mengerti arti daripada mengikuti Yesus, kita nggak akan bisa menjadi penjala manusia. Kamu akan menjadikan penjala manusia, belum? Lu ikut gue dulu, nanti gue jadi penjala manusia. Jadi setiap tugas dari setiap kita ini menjadi penjala manusia. Ntar pada akhir hidup kita hitung-hitungan. Udah berapa orang yang bisa kita jalan? Udah berapa orang yang bisa kita kuatkan, kita hiburkan, kita bawa kepada pengenalan kepada Kristus. Cuman itu kok tujuan orang percaya. Ya pelayanan tiap minggu ada di atas mimbar. Tapi ingat, bukan buat jadi artis, tapi buat jadi penjala manusia ya. Kalau buat jadi artis di dunia jauh lebih bagus. Dari sini jadi pelayan. Kalau jadi pelayan itu jadi hamba. Jadi hamba itu mau diatur. Kadang-kadang pelayan suruh diatur pakaiannya juga nggak mau. Udah susah. Tapi ingat, kita ada di sini sebagai hamba, sebagai pelayan, meneladani sikap Kristus sebelum kemudian kita akan menjadi penjala manusia. 3,5 tahun diajar oleh Yesus, diikuti teladannya untuk melihat cara dia bekerja. Ibrani 13 ayat 7. Tolong. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dijala oleh Yesus. Bacain mau. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, jadi kita harus melihat ya, pemimpin-pemimpin kita, itu iman mereka. Dia teladani mereka. Yang bagus ambil, yang nggak bagus buang. Yang namanya manusia kan ada aja nggak bagusnya kan, jangan dilihat. Kalau kita lihat nggak bagusnya, kita nggak maju-maju untuk menjadi penjala manusia. Nggak usah lihat, buang yang nggak bagus. Yang bagus iman mereka, keteladanan mereka, itu kita ambil. Seperti juga murid-murid melihat keteladanan Yesus. Tapi di dalam Yesus nggak ada yang nggak bagus, bagus semua. Murid-murid melihat, ikut. Kita juga lihat siapa pemimpin rohani kita, siapa bapak rohani kita, siapa yang kita lihat keteladanan mereka. Ya, makanya di dalam melayani
dan mengikut Tuhan, kita nggak bisa jadi orang munafik. Karena keteladanan kita dilihat oleh orang-orang, dilihat oleh seluruh mata memandang kita. Baik kita ada di dalam gereja, baik kita ada di dalam rumah, baik kita di dalam sekolah dan lingkungan pekerjaan, itu kita nggak bisa menjadi dua pribadi yang berbeda. Kita hanya bisa menjadi orang yang mencerminkan bahwa kita itu adalah orang yang percaya, yang sudah dipilih untuk mengikuti Yesus. Sehingga dimanapun lingkungan kita berada, nama Tuhan dipermuliakan tetap. Ya. Contohlah iman mereka. Perhatikanlah air hidup mereka. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat orang juga, saya suka, nggak tahu di sini ada yang suka memperhatikan air hidup setiap orang, bagaimana perjalanan hidupnya dia dari muda sampai dewasa, kemudian sampai pada akhir hidupnya tanah kusir atau di mana. Ya, diperhatikan. Oh, begini. Oh, dia dulu dari orang kurang baik, berubah menjadi orang baik, berubah menjadi pelayan Tuhan, akhir hidupnya begini. Perhatikan, saudara. Kita lihat. Jadi kita bisa membandingkan nanti, oh kalau orang begini kita akan diajar, ya. Terlebih yang di sini juga contohlah iman mereka. Saya nggak tahu seberapa kita di sini punya bapak rohani, punya pemimpin rohani yang dikagumi itu siapa aja. Tapi ya kadang-kadang kepada manusia kita kecewa ya. Kalau terlalu kita lihat ke bahkan penginjil besar bisa jatuh. Tapi yang kita perhatikan adalah apa yang baik. Apa yang baik, apa yang mempermuliakan Tuhan. Oh, bisa ya dia begini ya. Oh, yang penginjil besar itu adalah hamba, bukan lagi orang yang berdiri sebagai orang besar. Mereka berdiri sebagai hamba. Kalau di Afrika itu ya ada salah satu penginjil, siapa namanya saya lupa, David Livingstone namanya. Itu dia penginjil di Afrika yang sampai kemudian dia berpesan ketika dia mati jantungnya, bodinya boleh dibawa balik ke Inggris, tapi jantungnya ditanggung di Afrika karena dia sangat mencintai Afrika dan banyak jiwa bertobat oleh karena dia di sana. Dia sampai digigit macan kalau nggak salah ya. Acak-acakan deh, badannya tuh udah acak-acakan. Orang melihat dia suatu saat dia diundang untuk berbicara di satu tempat gitu. Ya kami persilakan Bapak Pendeta David Livingstone untuk memberikan. Orang udah pikir, wah ini pasti pendeta besar ya. Ini pendeta besar, ini pasti keren lah ya. Tapi yang datang adalah seorang yang sederhana, ya. Tubuhnya cacat. Dia datang ke atas mimbar, dia menceritakan pengalaman. Orang di situ terkejut bahwa mereka menyangka pelayan Tuhan itu sampai harus kayak gitu di Afrika. Tapi oleh karena dia, Afrika banyak dimenangkan oleh Kristus. Sampai dia bilang jantung gue kubur di sini aja, badan gue balik bawa pulang, jantungnya jangan. Kita juga harus mempunyai sikap seperti itu ya, jadi hamba, jadi pelayan. Nah kalau udah jadi hamba dan jadi pelayan itu pasti kita mau diatur, mau dibina, mau dipimpin, mau dimentorin oleh para pemimpin rohani kita. Setelah belajar mengenal Kristus, maka kita harus bersiap kemudian akan menjadi penjala manusia, akan menjadi penjala manusia. Tapi ingat, ketika kita menjadi penjala manusia ini, ya, begitu nama Yesus kita sebut di luar, terjadi penolakan. Pasti terjadi penolakan. Kita udah dengar banyak persekusi di luar. Saudara-saudara kita yang berada di daerah terutama ya, kalau kita di kota ini jangan dipersekusi, tapi ke pinggiran dikit, ke Tangerang, Teluk Naga, apa segala macam langsung kita kena persekusi karena nama Yesus. Dan Yesus tahu
Kan dia udah bilang sendiri, karena aku kamu ditolak, karena mereka telah lebih dulu menolak aku. Yesus tahu kita nggak akan sanggup menghadapi. Oleh karena itu dia suruh kita di mentoring dulu, dia ikut dulu, lihat dulu cara dia kerja, dan kemudian dipersiapkan untuk menjadi penjala manusia. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dia bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai selama, yaitu Roh kebenaran. Dia berjanji sebelum dia pergi, karena dia nggak bisa setiap saat ada sama-sama murid-muridnya. Terlebih berita kerajaan surga itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi, dan Yesus nggak mungkin ada sampai ke ujung bumi, tapi di sini satu di sana. Sebelum dia pergi dia mempersiapkan, dia berjanji untuk memberikan penolong. Kita masih dekat-dekat dari doa 10 hari kemarin, masih suasananya masih suasana itu sampai saat ini, dan suasana itu harus kita pertahankan sampai selama-lamanya. Karena gak cuma doa 10 hari, Roh Kudus itu ketika kita punya, kita harus pertahankan, jangan sampai hilang. Jangan sampai dia dikuat turun derajatnya, kualitasnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita udah penuh, kita jaga jangan sampai turun. Dia berjanji akan memberikan penolong, dan itu digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 1. Dia bilang tunggu di Yerusalem sampai dipenuhi dengan kuasa, ya, ayat 4. Terus kemudian ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kemudian Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta, ya, Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian terjadilah perubahan kepada orang-orang yang sudah disuruh 3,5 tahun mengikuti Yesus itu. Petrus yang tadinya menyangkal bisa kemudian berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, menjadi pribadi yang berbeda. Kita juga mesti gitu, berat ini. Perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan ini berat. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu, nggak bakal mampu. Bosen iya, melayani di mimbar sekali, 2 kali, 3 kali mah enak. Pertama-tama, wow, hype-nya berasa. Lama-lama lo dikasih tugas seminggu 2 kali, nyerah juga lo kalau nggak ada Roh Kudus. Langsung bisa alasan, aduh gue nggak bisa nih, tolong gantiin dong. Bukan karena memang tugasnya, tapi kadang-kadang bosen. Pernah ngalamin bosen, sudah? Ini song leader, pemain musik, ya. Pasti suatu saat ada tempat di mana kita mengalami, bosen. Nah, disitulah peran Roh Kudus, kita serahkan kembali pada Dia. Gimana? Hiburkanlah aku mau tetap melayani. Manusia, bosen itu manusia. Pasti ada ya, dalam pelayanan pasti ada pergumulan. Tapi itulah gunanya Roh Kudus, seorang penolong yang lain, yang dia akan diam di dalam engkau sampai selama-lamanya. Tapi kita harus jaga, kita harus beri makan dia. Kalau seorang pelayan baca Alkitab aja nggak pernah, kita ragukan tuh bagaimana dia akan maju ke depan. Ya, buka Alkitab aja nggak bisa. Oh, tapi sekarang oleh karena zaman udah dipermudah ya, nggak usah buka Alkitab, tinggal ditutul. Oke, saya kalau di wadah saya dulu remaja, muda bawa Alkitab semuanya, bawa buku supaya belajar, buka, terlatih gitu ya. Di sini ada yang nggak bisa buka Alkitab, kadang-kadang mesti diadain kuis juga nih, makanya buka Alkitab. Terus kemudian kita pakai saya aja di sini yang nggak ada lubang-lubangnya. Buka kitab Yoel ya, cepet-cepetan, yang cepet. Dulu zaman saya sekolah minggu dapat permen. Kalau
duluan buka Alkitab. Kalau sekarang udah ngaji, buka ya orang betul, udah buka. Latih diri kita. Firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu adalah segalanya. Jadi mesti dilatih. Firman Tuhan mesti kita makan setiap hari. Mesti menjadi asupan gizi kita buat Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Karena kalau enggak, dia nggak akan memenuhi kita, saudara. Kalau Tuhan melihat bahwa di dalam hidup kita belum mengikuti teladan Dia, hidup sebagai hamba, sebagai pelayan, rela untuk menderita, rela untuk jadi orang susah secara daging ya. Dia Roh Kudus nggak akan memenuhi kita. Dia nggak akan dicurahkan kepada kita untuk disia-siakan, nggak akan. Dia nggak akan diberikan kepada kita hanya untuk di mimbar supaya kita bisa berbahasa roh, nggak akan. Enggak. Orang berbahasa roh kayaknya keren. Tapi bukan buat itu Roh Kudus dicurahkan. Ingat, kita harus menjadi penjala manusia. Itulah main goalnya, tujuan kita. Dan karena Tuhan tahu untuk menjadi penjala manusia kita harus menderita, makanya Dia diberikan kepada kita dicurahkan untuk menjadi penolong. Ya, saudara, makanya berulang kali saya bilang kalau orang yang udah berdiri di sini, ya, itu harus sudah penuh dengan Roh Kudus, harusnya. Mungkin semua udah ada, cuma belum penuh gitu. Coba diusahakan sampai penuh. Karena daerah ini kalau di masjid batas suci. Batas suci. Imam aja dulu kalau mau masuk ke tempat sini pakaiannya diatur, saudara. Pakaiannya diatur. Lu gak boleh salah berpakaian masuk. Tapi sekarang zaman modern udah berubah. GBDI gereja yang alirannya barat bukan timur. Ya. Jadi agak bebas. Tapi sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan itu semua udah diatur, saudara. Sampai jumbainya kayaknya kayak apa, ininya bagaimana, kepalanya ditutup bagaimana, itu udah diatur. Imam untuk berdiri di sini ada aturan. Kita kadang-kadang diatur gitu aja nggak mau. Berpakaian sembarangan ke gereja nggak apa-apa, pakaian nggak menyelamatkan. Tapi kita diteladani, kita tuh akan diteladani oleh orang-orang. Kita tuh akan diteladani oleh kayak saya di pengurusan dulu Pramaja, Om Martin sekarang di Pramaja, kita diteladani sama mereka-mereka. Ya. Dari mana? Dari cara hidup, cara berbicara, cara berpakaian, cara semua diteladani oleh mereka. Makanya kita harus memberikan teladan yang baik, sehingga mereka melihat kita, oh iya ya, ini yang harus, gue pengen jadi kayak dia. Dulu kalau saya lihat Bapak Gembala saya almarhum, Tuhan, luar biasa dia. Bisa nggak saya jadi kayak dia? Dengan seluruh keteladanan. Kekurangan ada, jangan lihat. Hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang, terlebih yang kita mentoring. Jadi pelayan itu mau diatur, ya saudara. Yang diatur. Kalau Bu Gembala selalu bapaknya tentang taat, ya. Taat itu mau diatur, saudara. Kalau lu udah nggak mau diatur, ya lu nggak taat, berarti. Mari kita membuat diri kita, hidup kita ini bisa menjadi teladan bagi orang-orang, supaya apa kata Matius pasal 5? Mereka melihat perbuatan yang ajaib dan mempermuliakan Bapa di surga. Kalau dari teladan kita aja kita nggak baik, gimana Bapa mau dipermuliakan? Gimana kita mau bisa menjadi penjala manusia? Itu baru dari keteladanan. Belum nanti dari aniaya yang akan kita alami. Makanya kita harus sering-sering berdoa buat umat Tuhan juga dimanapun mereka berada. Mereka mengalami persekusi, nggak ini ya saudara, jangan main-main. Kita gereja Balikpapan ditimpukin aja belum pernah, ya. Tapi yang beribadah di tempat-tempat daerah-daerah di luar dari Jakarta ini bukan ditimpukin, dirobohin gerejanya, dibakar.
bekas wakil presiden bilang udah bakar 11 gereja, bangga dia bilang bakar 11 gereja. Belum Tuhan datang buat dia nanti. Ya kita nggak sumpahin dia mati, kita sumpahin dia supaya dia ketemu Yesus. Ya, dia bakar gereja loh, dia rumah Tuhan dia bakar. Dia akan ketemu siapa yang punya rumah itu nanti. Dan kita berdoa supaya orang-orang yang kayak gitu dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana cara dilawat? Ya, dengan kesaksian hidup dari orang-orang percaya yang ada. Persekusi di mana-mana, saudara. Makin ke sini kayaknya bukan makin sedikit, makin banyak, makin ada-ada aja. Gereja belum buka udah dipersekusi. Gereja udah bangun, izin udah lengkap, masih jadi persekusi. Penolakan dari dunia, terlebih bagi orang-orang yang ingin melayani Yesus. Siap terima aniaya, siap terima pemberitaan. Pengerja gimana? Udah siap ya? Hah? Kalau belum siap, balik lagi soal kita sana, berdoa yang banyak. Kita juga, kalau belum siap, jangan berdiri di sini, jangan. Jadi jemaat dulu. Perhatikan teladan Yesus. Udah siap menderita? Udah siap terima jadwal yang banyak? Ya? Udah siap terima beban pelayanan yang begitu besar? Nah, baru. Berapa waktu yang lalu, saya belum lama berdiri di sini, tiba-tiba Bapak Gembala telepon lagi, WA lagi, nanti layani 2 pagi siang. Tiba-tiba pemuda antar sore, layani pemuda antar sore, siap terus. Nggak ada kata enggak buat saya kalau dalam pelayanan. Dan sebisa mungkin saya nggak berkata enggak. Kecuali memang keberatan nama tugas yang udah duluan, kita atur. Tapi jangan pernah berkata tidak untuk pelayanan. Karena pelayanan itu adalah kesempatan. Enggak datang 2 kali mungkin. Ya. Ambil, meskipun pergumulan ya berat. Berdiri di sini, doa puasa. Supaya apa? Supaya kita diberi hikmat. Selain baca firman Tuhan, terus baca firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, berkembang, baca firman Tuhan. Kadang-kadang kita baca 1 ayat. Makanya Tuhan bilang renungkan firman itu. Kita baca nanti dia tunjuk ke sana, dia lariin ke sini, hikmatnya bawa kita ke sini. Di waktu yang lain dengan ayat yang sama dia bawa ke sini. Tapi dibawa ke sini adalah karena kalian udah sering baca, udah bergaul erat dengan Tuhan lewat firman. Paling enggak menyelidiki firman tiap hari. Kalau orang cuma tahu 1 ayat, ya dikasih hikmat, ya ayatnya itu aja, nggak bakal kemana-mana. Orang yang ayat dia ngerti, nggak tahu. Tapi kalau orang udah pernah baca 100 ayat, dari 1 dia bisa sambungin ke sini. Kalau 1000 ayat lebih banyak lagi. Kalau 1 buku ini lebih luas lagi pengetahuannya, hikmatnya. Makanya kasih makan rohmu dengan firman Tuhan. Terlebih kita yang ada penuh dengan roh. Penuh dengan roh bukan buat sosokan, tapi buat tugas yang berat itu, menjadi penjala manusia. Lu berbahasa roh di sini percuma, nggak ada yang ngerti juga. Harus diberikan hikmat untuk mengerti. Ya, firman Tuhan bilang gitu, ya, bukan nggak boleh. Tapi lebih penting roh itu membimbing kita di dalam pelayanan kita menjadi penjala manusia. Efesus 6 katakan ayat 12, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, itulah lagi lebih parah, tapi melawan penguasa-penguasa penghulu di udara. Nama Yesus disebut, iblis nggak suka, dia akan mempersekusi kita. Ya, dari mulai kehidupan kita mungkin di rumah tangga, pekerjaan kita, pergaulan kita, dia persekusi, dia bikin kita nggak konsen di dalam mengiring Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita tetap dapat berdiri melawan, ya, melawan, kita bisa melawan balik. Satu
3 ayat 12, melayani Yesus akan menderita aniaya. Jadi kita bicara yang pahit-pahit aja deh di sini. Ya, jadi pelayan Tuhan tuh pahit, buat daging pahit. Ya, tapi manis buahnya. Ketika kita nanti bertanggung jawab terhadap Tuhan, itu manis buahnya. Marilah engkau, hamba-Ku yang setia, masuklah. Mau ya, saudara? Firman Tuhan sebenarnya sederhana, gitu-gitu aja urusannya. Tapi mau nggak kita melakukannya, itu masalahnya. Datang di mimbar seminggu 2 kali kalau ada yang tugas. Datang seminggu 2 kali, ya firman Tuhan begitu aja. Terus kita diingatkan, diajar. Mungkin kurang di barito, buka lagi YouTube, belajar lagi firman Tuhan. Ya, tapi tujuannya tetap satu, menjadi penjala manusia. Udah nggak ada tujuan yang lain. Harus berbuah jiwa. Kita udah diselamatkan, kita harus membawa orang untuk juga menerima keselamatan. Kita bukan orang yang egois. Kita datang untuk menerima berkat, dan kemudian kita akan menjadi saluran berkat keselamatan jiwa. Tapi kan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita ya. Yohanes 16 dia berkata ayat 33, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Rumah kita bukan di sini, udah. Dunia ini udah bukan tempat kita. Bahkan keluarga kita udah di sorga. KTP-nya udah di sorga, bukan di sini. Ini adalah tempat kita untuk melayani, untuk berbuat, untuk mau ngambil sebanyak-banyaknya jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Makanya pelayanan itu, ya, ketika kita menerima satu pelayanan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita kuat di dalam melayani, supaya kita jadi orang-orang yang tangguh, supaya kita jadi orang-orang yang bisa dicontoh dan bisa diteladani oleh orang-orang, dan supaya melalui hidup kita orang diselamatkan. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh roh, melainkan oleh Engkau Tuhan yang punya. Bukan lagi kita nggak bakal kuat. Roh yang Dia berikan kepada kita di dalam kita, itulah yang menguatkan kita, dan itulah yang membuat kita sanggup untuk menjadi penjala-penjala manusia. Berapa jiwa yang sudah bertambah di dalam wadah yang kita ada di dalamnya? Ya. Itu satu-satu itu. Bawa sebanyak-banyak jiwa. Itu juga menjadi beban saya. Kalau lu ngomong gitu, lu udah bawa jiwa belum? Gua nggak tahu belum. Ya. Tapi kita kan berusaha ya. Gimana Tuhan berusaha untuk jadi penjala manusia ini susah. Kadang-kadang kok dia bisa sih, enak banget ngomongnya, enteng, orang bisa ngikut. Tapi kalau kita kayaknya berdoa, berpuasa, ini orang satu tobat juga enggak, boro-boro tobat, berubah juga enggak gitu. Jangan takut saudara, Tuhan punya maksud dalam setiap apa yang diberikan kepada kita. Ya. Nanti dihitung di akhir, apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat menjadi penjala manusia. Itu kita nanti tunggu konfirmasinya dari Tuhan. Apakah pelayanan-pelayanan kita dengan berdiri di mimbar ini menghasilkan jiwa-jiwa? Nanti kita tunggu. Tapi buat saya yang man to man, saya belum berhasil bawa jiwa. Itu yang masih menjadi pergumulan saya. Tuhan, masa satu aja yang dikasih sih? Ini Jakarta nih berapa puluh juta orang ya. Kasih saya waktu, kasih saya kesempatan untuk menginjil bagi mereka bagaimanapun caranya, supaya oleh kehidupan saya orang-orang boleh mengenal Yesus. Gak usah lama-lama ya saudara, itu doang kok. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 itu, Allah menghendaki setiap orang, semua orang diselamatkan. Itu tugas kita.
mencurahkan Roh Kudus bagi kita untuk kita pakai melayani Dia dan pekerjaannya. Setia, saudara, di depan jalan nggak mulus ya. Menuju Sion itu nanjak. Kalau orang nanjak tuh jalan dari gunung tuh capek. Tapi begitu dia sampai ke atas dia akan melihat keindahan dari bawah yang Tuhan berikan. Kemarin 2 minggu yang lalu saya pelayanan di penjara, saudara. Saya menyiapkan khotbah yang seperti ini, tapi dari sudut pandang yang lain. Saya nggak bilang ke siapa-siapa bahwa saya akan membawakan materi ini ya. Soal itu kalau nggak salah itu susahnya. Dia tanya sama saya, Bang, nanti pas mau masuk penjara belum selesai, belum lagi ibadah. Nanti mau lagu apa habis firman? Nggak tahu, saya belum tahu. Gue mau ngetes aja nih, gue mau ngetes aja. Yang gitu dong Bang, iya gue juga belum tahu mau lagu apa habis firman. Gue nggak tahu, nanti lihat di dalam. Begitu di dalam, saudara, suasana ibadah itu Roh Kudus bekerja luar biasa. Dari mulai puji-pujiannya, saya nggak janjian. Maksud saya nggak janjian. Dari mulai puji-pujiannya, terus kesaksiannya, itu semua temanya mengenai Roh Kudus dari awal sampai akhir, dan kita merasakan suasana yang luar biasa. Di tengah-tengah puji-pujian itu, Tuhan bilang sama saya, Roh Kudus kau hadir di sini, nanti lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Saya nggak bilang, saya baru mau bilang ke dia pemain pianonya untuk nyari key-nya, gitu. Tapi nggak jelas. Bawa firman aja dulu. Sampai setelah firman, si Susan datang kepada saya, Bang, lagunya Roh Kudus kau hadir di sini. Itu udah paling benar. Jadi apa yang saya uji, ternyata kita sama, memiliki roh yang sama, memiliki roh yang satu. Ya kadang-kadang mesti diuji juga. Dulu kita suka ngetes kalau di ibadah sini. Dulu emang lagu belum banyak kayak sekarang nih. Kadang-kadang habis firman kita colek-colekan, ayo lagunya apa nih? Lagunya apa nih? Ya. Padahal dulu kita suka gini apa nih lagunya? Begitu lagunya keluar, nah ini nih benar lagunya ya. Bukan karena kita main tebak-tebakan, tapi pasti Roh Kudus sudah taruh lagu itu, nanti lagunya pasti salah satu fungsinya. Tapi fungsi yang utama adalah untuk menjadi penjaga manusia, membantu kita untuk menjadi penjaga manusia. Dunia di depan kita semakin sulit, saudara. Dolar udah 18.000. Mau salahin siapa? Jangan salahin siapa-siapa, saudara. Mau nyalain presiden, mau nyalain apa? Ini terjadi karena efek dari yang dulu-dulu. Udah jangan salahin siapa-siapa. Kita berharap aja kepada Tuhan. Nggak tahu kalau yang sini gajinya dolar, ada nggak? Saya nggak tahu. Tapi selama gajinya masih rupiah dan mobil bukan diesel, kita masih bisa hidup. Ya. Kalau mobil diesel kemarin baru turun 3.000, jadi 24.000. Kemarin 27.000, 100.000. Cuman nggak dapat 4 liter. Ya. Sedih, saudara. Orang-orang di dunia dapat, aduh gimana? Anak Tuhan jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan kayak orang susah, jangan. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang kaya, Tuhanmu adalah Tuhan yang mempunyai segala. Tuhanmu adalah Tuhan yang bisa memberikan kepada kita apa yang menjadi keperluan kita. Sepanjang itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, Dia pasti akan berikan. Jangan ikut-ikutan kayak orang dunia yang sepuluh besar. Ya, kita harus menjadi berkat. Kok bro, kayaknya tenang-tenang aja. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang akan memelihara aku. Kewajibanku adalah menjadi pelayannya, menjadi hambanya, melakukan kehendaknya. Itulah supaya kita senantiasa diberi sukacita. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya jangan ikut-ikutan kayak orang luar, di luar yang percaya Tuhan. Ya. Kita udah penurunan roh, dan roh itu pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh itu akan memberikan sukacita, roh itu akan memberikan sejahtera. Dan Tuhan gak pernah lupa untuk memberkati kita kalau kita melayani Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Gak perlu takut. Jangan menjadi orang Kristen yang pesimis. Kalau udah pesimis, gak bisa jadi penjaga manusia. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada sang leader. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Terima kasih untuk Tuhan Yesus di bawah Bapak Tuhan. Biar ini baru menjadi peringkat kita bahwa hidup kita adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan, dan dia telah memakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kita boleh tetap setia konsisten mengikuti Yesus, bahkan hidup kita boleh jadi saksi dan lewat kehidupan kita hidup kita boleh berdampak dan memenangkan banyak jiwa. Haleluya Yesus. Mari kita mau responi firman Tuhan yang kita terima. Kita mau menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mau hidup kita semua di dalam anugerah. Kita mau komitmen di hadapan Tuhan pagi hari ini untuk tetap terus setia mengiring Yesus. Haleluya Yesus. Ah
Tanya kepada Roh Kudus yang Dia sudah tahu di hati kita. Apakah kehidupan kita sudah menebarkan keharuman Kristus? Haleluya. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai pengikut-pengikut Raja Surgawi, Allah pencipta
pribadi ilahi itu. Ajar kami menghargai Engkau. Ajar kami menghargai firman-Mu. Kalau saat ini firman-Mu sudah dibentangkan, hamba percaya Tuhan, tidak ada benih firman-Mu yang kembali dengan percuma. Firman-Mu berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah lewat hamba-Mu itu akan mengerjakan apa yang Engkau mau lewat kebenaran firman. Biar pagi ini Bapa, firman yang sudah kami dengar menjadi satu perenungan, satu ajakan, satu peringatan bahwa setiap kami yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau panggil, bahkan yang sudah Engkau tetapkan untuk setiap kami mendapat mandat ilahi untuk menjadi saksi-saksi. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan tidak keluar dengan percuma. Kalau Kau berfirman, kami menjadi saksi. Kami percaya dan sangat yakin pagi ini Bapa, sebagai duta-duta kerajaan Allah, seluruh perangkat surgawi ada menyertai kami semua. Dimanapun kami berada, sebagai duta-duta ilahi, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau memperlengkapi kami, Engkau menolong kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu. Mungkin kami tidak fasih lidah, mungkin kami tidak mampu Tuhan untuk bisa berinteraksi dengan baik kepada setiap orang. Tapi kami percaya kalau ada kelengkapan sorgawi dalam hidup kami mampu dan dimampukan oleh kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang mengharumkan, yang menyebarkan keharuman ilahi dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Tolong kami Tuhan Yesus, kami rindu memperkenalkan Engkau dengan orang lain Tuhan, dengan orang-orang terdekat kami. Tolong kami Bapa, karena Engkau merindukan setiap kami, untuk kami boleh memperkenalkan Kristus. Oh Tuhan, kami tahu orang-orang terdekat kami yang belum mengenal Engkau saat ini, mereka sementara berjalan menuju kebinasaan. Oleh sebab itu setiap kami yang hadir pagi ini, kami berdoa Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, Engkau menyelamatkan kami untuk satu maksud Tuhan, supaya orang lain juga diselamatkan. Mari Roh Kudus, kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak berbatas. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Tolong kami Bapa, supaya lewat keberadaan kami, Tuhan taruh beban dalam hati kami untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Kami lihat bangku-bangku kosong di gereja ini, kami lihat bangku-bangku kosong di
wadah-wadah ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah setiap kami punya beban untuk bangku-bangku yang kosong, sehingga setiap bangku itu kami imani Bapa, itu akan diisi oleh jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Tolong Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus hidupkan dalam setiap kami yang sudah mendengar. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapa. Bila Tuhan, terima kasih. Biarlah terus apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan sudah percaya, mampukan dia untuk terus tetap setia menjadi hamba-Mu Tuhan. Kau tahu segala kerinduan, Kau tahu segala isi hati. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak. Bapa, saat ini kami mau bersyafaat buat gereja ini Tuhan. Mulai dari pemimpin rohani kami, Bapak Gembala kami, Tuhan, bukan satu hal yang berat, satu hal yang ringan Tuhan, untuk menggembalakan sidang-Mu di tempat ini. Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu. Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang sudah memilih dan menetapkan dia untuk menjadi malaikat Allah buat sidang-Mu di tempat ini. Tuhan, mari mampukan dia. Oh Tuhan Yesus, kami hanya bisa bawa hamba-Mu kepada-Mu lewat doa bersama pagi ini. Apapun yang menjadi rencana-Mu buat hamba-Mu, buat Bapak Gembala kami, Bapak, biar itu jadi menurut rencana dan kehendak. Hamba dan kami semua tidak mengerti rencana-Mu buat Bapak Gembala kami, buat gereja kami. Tapi kami percaya satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, domba-domba-Mu Tuhan. Dan Engkau akan menguatkan gembala kami untuk menggembalakan kami, domba-domba-Mu, dengan kebenaran yang daripada. Tolong Tuhan Yesus, mampukan dia, kembalikan urapan yang baru, kembalikan tenaga yang baru dalam dia menjalankan kepercayaan Tuhan buat sidang-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga buat istrinya Tuhan. Ibu Desi kami bawa, ibu rohani yang ada. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan mereka, dan khususnya buat Ibu Desi Tuhan, tolong biar menopang gembala kami dengan baik dan benar. Tolong Tuhan, sebagai istri, firman-Mu berkata adalah penolong yang sepadan, biar dia berfungsi sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, berkati penggembalaan gembala kami, tidak hanya di GPDI Bandung, tapi juga pemandang, bahkan juga dalam mengurus bagi asuhan Abigail. Oh, sekali lagi kekuatan daripada memampukan gembala kami. Segala kegiatan organisasi Tuhan kami bawa kepada-Mu. Tolong Tuhan, kalau hal-hal ini jangan sampai merusak rencana Tuhan buat gembala kami di dalam tugas panggilan-Mu untuk gereja ini. Tapi kalau memang Tuhan tetapkan dia juga untuk ada dalam organisasi, mampukan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat keluarga hamba, keluarga besar, Kau berkati. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala senior kami, Omar. Bersyukur kalau kekuatan yang daripada-Mu Kau tetap karuniakan. Terima kasih buat pemulihan yang Kau berikan kepada Ibu Gembala senior. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi rencana-Mu buat Ibu Gembala senior kami, biar jadi juga Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu buat Ibu Gembala kami di usianya yang begitu lanjut. Tapi kami percaya Tuhan kebenaran. Setiap kami Engkau tempatkan, ada maksud ilahi di tengah-tengahnya. Biar itu jadi sesuai juga dengan rencana. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari majelis, para pengurus wadah, koordinator, sekretaris bendahara dan jajarannya. Dari setiap wadah yang ada, badan yang ada di gereja ini. Tuhan, tolong kami semua. Kalau Engkau sudah membentuk semuanya ini melalui gembala kami, itu ada maksud dan rencana buat gereja ini. Tuhan, fungsikan kami sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tempatkan setiap kami. Kami tahu keberadaan kami dalam pelayanan ini bukan kebetulan Tuhan, tapi ada rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami dimanapun Tuhan tempatkan pelayan-pelayan di wadah, di badan yang ada, Roh Kudus terus pakai kami, beri hikmat marifat surgawi, pengharapan yang baru Kau karuniakan, sehingga Tuhan kami boleh memperkenan Tuhan apapun yang Tuhan tugaskan kepada setiap kami. Kami tidak mencari kemuliaan buat pelayanan kami, tapi satu hal yang kami kerjakan, kami hanya mau meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab semua yang ada pada kami berasal daripada-Mu, terjadi oleh karena kehendak-Mu. Dan oleh sebab itu kami kembalikan semuanya, talenta, kebanggaan, kemampuan kami hanya bagi Yesus Tuhan, Kepala Gereja. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu tempat ini. Mulai dari majelis sampai pelayan-pelayan di wadah-wadah, badan-badan yang ada, bahkan yang tidak terlibat di wadah maupun badan, tapi mereka terhisap sebagai pelayan. Berkati dan urapi mereka dengan urapan yang baru. Tolong mereka semua dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Tolong mampukan dan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tetap arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Kita mau berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa mulai setiap hati. Kita berdoa buat lingkungan kita. Apakah kita sudah berdoa buat RT RW kita? Saat ini, sementara saya berdoa, setiap kita berdoa buat lingkungan tempat tinggal, biar ada lawatan Tuhan berkati. Haleluya. Bapa, kami berdoa buat bangsa ini. Engkau lihat kondisi bangsa ini. Tuhan, tolong. Memang firman-Mu harus digenapi Tuhan. Kedurhakaan, kejahatan menjelang Engkau datang kembali akan semakin merajalela. Tapi kami juga punya hak untuk berdoa buat bangsa kami. Oleh sebab itu pagi ini kami berdoa buat bangsa kami. Tolong pemimpin bangsa kami. Mampukan Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran untuk betul-betul dapat menjalankan, menguasai pemerintahan kami dengan baik. Mereka bisa bekerja sama kepada para leader yang ada, entah di kepolisian, di militer, di aparat penegak hukum,
melihat ada banyak anak-anakmu yang notabene Kristen, tapi mereka banyak yang ditangkap Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan negeri ini. Kuatkan iman percaya mereka. Teguhkan iman percaya mereka ya Tuhan Yesus. Biar mereka tetap tampil menunjukkan iman mereka. Bukan dengan kuat dan gagah mereka, tapi hanya dengan kekuatan-Mu. Betapa maraknya Tuhan kuat kuasa daging, kuat kuasa iblis yang menguasai pemerintahan kami. Saat ini bersama kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala anasir-anasir, segala perkara roh-roh yang ingin merusak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh disintegrasi, roh persekusi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau masih berkuasa Tuhan. Mukjizat-Mu masih tetap terjadi Tuhan. Sehingga juga Tuhan, pekabaran Injil boleh tetap terselenggara di negara kami. Hamba-hamba-Mu, penginjil-penginjil-Mu tetap bersukacita mewartakan kabar baik-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan-pelayanan misi, para donatur Tuhan, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah tinggi Alkitab. Oh, berkati semuanya Tuhan, supaya ada penuaian jiwa-jiwa di atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan, bahkan di lingkungan tempat tinggal kami, RT RW, kelurahan, kecamatan yang ada, Tuhan karuniakan kami sejahtera. Roh takut akan Engkau tetap ada. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu kami percaya tetap terlalu ajaib Tuhan. Tidak ada yang dapat menahan. Dan tetap berikan hati kami, hati yang mencintai bangsa ini, hati yang mencintai jiwa-jiwa. Tolong kami Tuhan. Begitu maraknya kejahatan di bangsa ini. Oh, penyelenggaraan pemerintahan yang begitu rusak Tuhan Yesus. Karena ada hawa nafsu rakus dari setiap individu yang ada. Tapi saat ini bersama kami mau patahkan kuasa itu. Kami percaya Tuhan Yesus, 2-3 orang yang sehari, orang benar yang sehari bersekutu memohon, kami percaya Tuhan, malaikat Allah tetap ada buat bangsa ini, menjaga bangsa ini, khususnya menjaga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pekabaran Injil di bangsa ini Tuhan, sampai bangsa ini mengenal kabar baik yang daripada. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ini doa sembahyang kami pagi. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat fellowship pagi ini Bapak. Kami percaya kehadiran kami dalam setiap ibadah yang ada tidak pernah sia-sia. Karena kami boleh menikmati kuasa dari ibadah ini. Kami boleh menikmati berkat dari ibadah itu. Dan pagi hari ini kami sudah menerima. Dan Engkau memberkati para rekan-rekan kami yang sudah melayani, yang sudah mempersiapkan juga ruangan ini tertata dengan baik. Para pekerja, siapapun juga yang mempersiapkannya, Engkau memberkati. Para pelayan yang ambil bagian, para worshiper, para pemusik, soundman yang mengatur semuanya. Terima kasih Tuhan buat pelayanan mereka. Doa hamba terus tambah-tambahkan kecintaan mereka dalam melayani.
Bukan saja karena mereka ditunjuk untuk melayani, tapi dari hati mereka, dari kehidupan mereka, mereka punya hati yang senantiasa mau melayani. Berikan senantiasa urapan yang baru kepada mereka. Kami berdoa juga buat wadah tata layan yang ada secara khusus. Tolong Tuhan, di dalam koordinir, memanage pelayanan di tempat ini bukan satu hal yang mudah Tuhan. Supaya pelayan Tuhan impactful buat gereja ini, Kau berikan hikmat, Kau berikan marifat, urapan yang baru Tuhan, supaya kami boleh melihat pelayanan yang luar biasa boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak buat berkat ibadah pagi hari ini. Kami berdoa juga buat fellowship di LP Wanita 2 Tangerang. Tuhan sebentar, Tuhan tolong rekan-rekan kami yang melayani, sertai dengan Tuhan kuasa, supaya mereka boleh meneguhkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Juga fellowship pemuda nanti sore, kami berdoa Tuhan Yesus, ingatkan anak-anak muda-mu untuk jam ibadah jam 5 sore sebentar. Kami mau patahkan segala daya tarik dunia ini. Biar mereka mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada mereka, kalau mereka mengutamakan Engkau, apapun yang menjadi kerinduan mereka, anak-anak muda ini, Engkau akan menjawabnya Tuhan. Juga esok hari ibadah raya kami serahkan kepadamu. Baik ibadah raya pertama jam 7 pagi, ibadah raya kedua jam 10, disertai ibadah sekolah minggu, pra-remaja dan remaja. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semua pelayan Tuhan yang bertugas, urapi dengan urapan yang baru. Mulai juga dari guru-guru sekolah minggu, taruh perkataan-Mu di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Pelayan yang akan melayani firman-Mu Tuhan di ibadah raya juga Tuhan tahu apa yang jadi isi hati-Mu untuk disampaikan kepada kami semua, menguatkan iman percaya kami semua. Begitu pula di pra-remaja dan remaja Tuhan, siapapun berbicara yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan sertai dengan buat kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpuji bagi nama-Mu. Kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Banyak kali sebagai pelayan-Mu kami mengecewakan Engkau. Tolong kami, ajar kami tetap menghormati Engkau, menjaga kekudusan hidup kami. Terlebih lagi kami yang sudah mengatasnamakan pelayan Tuhan. Biar kami sadar diri akan keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau akhiri ibadah doa pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya Engkau akan menghantar kami, baik kami berjalan kaki berkendara, ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Darah gerak-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus akan menutup bungkus kami semua. Pribadi lepas pribadi, dihindari dari segala mara bahaya, kecelakaan, niatan orang jahat, segala sakit penyakit Tuhan, dimatahkan darah-Mu berkuasa membungkus kami semua. Dan kami tutup ibadah doa kami pagi hari ini dengan berucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya.